Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ini, dan semoga kita semuanya dimudahkan untuk mencapai keinginan dan harapan cita-cita kita. Hari ini saya akan menyampaikan informasi yang sekiranya penting, perlu kita ketahui untuk masa depan kita. Informasi apakah yang penting itu? Nah, informasi yang sangat penting itu adalah informasi tentang surat resmi. Betul sekali. Surat. Surat ini sangat penting sekali untuk kita ketahui informasinya, karena ini yang bisa menghubungkan kita dengan dunia usaha, dunia luar, dunia industri. Banyak sekali informasi tentang surat ini. Namun hari ini kita akan belajar tentang surat resmi. Surat resmi yang dibuat oleh seseorang yang ditujukan kepada instansi atau perusahaan atau lembaga. Apakah itu? Nah, sekarang kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini adalah surat yang ditujukan kepada sebuah instansi atau perusahaan yang gunanya untuk mendapatkan pekerjaan dari instansi atau perusahaan yang kita tuju itu. Untuk mendapatkan pekerjaan itu kita harus tahu apa sajakah susunan atau sistematika dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, maka kita harus tahu pertama adalah sistematika surat lamaran pekerjaan yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua yang tidak jauh penting juga, tidak lebih penting juga, kita harus tahu juga tentang hal-hal penting dari surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang sistematika surat lamaran pekerjaan. Apa sajakah yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan itu? Yang pertama yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan adalah perihal atau tujuan dari surat itu. Karena ini surat lamaran pekerjaan, maka kalian harus tuliskan perihal kalian, yaitu surat perihal kalian adalah lamaran pekerjaan. Perihal ini ditulis di pojok pojok kiri atas dari kertas surat lamaran pekerjaan yang kalian buat. Setelah perihal, kalian harus tuliskan juga lampiran. Lampiran ini sangatlah penting karena lampiran ini merupakan berkas yang kalian kirimkan juga bersama dengan surat lamaran, yang bisa menunjang, bisa mendukung ketercapaian tujuan kalian untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan itu. Maka harus lengkap dan harus jelas berapa jumlahnya. Jangan sampai kalian tuliskan 4, namun berkas yang kalian kirimkan 5 atau 6 atau bahkan kurang dari 4. Dan tepat penulisannya adalah di bawah perihal. Selanjutnya yang ketiga yaitu tempat dan tanggal surat. Nah, untuk tempat ini kalian harus tuliskan nama kota, kabupaten atau kota madya yang kalian tinggali. Karena kalian berada di kota Semarang misalkan, atau di Kabupaten Semarang misalkan, kalian tuliskan saja tulisan kota kalian, yaitu Semarang, 30 Juli 2020, dengan jelas menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, sebelum tanggal, bulan, dan tahun itu kalian harus sertakan tanda koma sebagai pembatas kota dengan tanggal. Untuk tempat dan tanggal surat ini kalian harus tuliskan di pojok kanan atas, sejajar dengan perihal seperti yang saya contohkan dalam slide ini. Yang keempat yaitu alamat dalam. Alamat dalam itu apa toh? Nah, alamat dalam adalah alamat yang dituliskan oleh si penulis di dalam surat lamaran pekerjaannya, bukan di amplop surat lamaran pekerjaan. Maka di alamat dalam ini tidak perlu ada tulisan jalan dari perusahaan yang kalian lamar, maka cukup tuliskan seperti pada contoh, yaitu kepada, setelah itu di enter, di bawahnya kepada, menjorok ke dalam, setelah kepada itu dituliskan jabatan pimpinan yang kalian kirimi surat itu. Karena di sini contohnya ada dirut personalia,
direktur personalia, maka kalian harus tuliskan direktur personalia. Setelah itu nama perusahaan atau nama instansi yang kalian kirimi surat, misal di sini adalah PT Mekar Megah Merona, maka dituliskan. Nah, untuk penulisan PT ini tidak usah menggunakan tanda titik ya. Untuk selanjutnya yaitu kota tempat PT tersebut berdiri. Nah, di sini kotanya adalah Semarang, tempat berdirinya PT Megah Merona ini. Di sini penulisan kata di dalam penulisan alamat dalam itu harus ditulis dengan huruf kecil karena itu merupakan kata depan atau kata yang melekat, yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali bersama dengan kata yang lain, maka ditulis dengan huruf kecil. Atau kalian bisa menuliskan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan kata YTH atau yang terhormat, tapi biasanya disingkat dengan huruf YTH. YTH titik direktur personalia masih sama seperti yang tadi, tapi penulisannya sejajar dengan YTH itu. Setelah itu PT tempat perusahaan itu berdiri, dan selanjutnya kotanya. Sistematika yang selanjutnya yaitu sapaan atau salam. Salam yang di sini kita gunakan salam yang universal yang biasa digunakan dalam penulisan surat, yaitu dengan hormat. Selanjutnya yaitu kalian harus perhatikan juga penulisan paragraf pembuka. Informasinya di sini, karena saya menuliskan sebuah paragraf pembuka atau informasi yang saya dapatkan dari sebuah surat kabar, maka saya tuliskan di sini berdasarkan informasi dari surat kabar harian Semarang Top. Kalau memang itu surat kabarnya bernama Suara Semarang Top, dan kalian tuliskan pula edisi cetak surat kabar tersebut. Di sini saya tuliskan tanggal 18 Juli 2020 yang menginformasikan bahwa perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan karyawan sebagai, nah ini harus kalian tuliskan juga sebagai apa yang akan kalian lamar itu. Maka saya, atau kalau kalian dapatkan dari media internet, maka kalian harus juga tuliskan berdasarkan informasi dari halaman internet dengan alamat www titik, nah dan seterusnya itu, maka kalian harus tuliskan itu juga. Selanjutnya yang paling penting juga adalah identitas diri kalian. Nah ingat, identitas diri kalian ini harus jelas, menyebutkan nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, nomor telepon, alamat email kalau memang ada, kalian harus tuliskan di situ. Di sini contohnya adalah nama Prasetyo Tegar Sasongko, sarjana sosial, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Agustus 95, alamat Jalan Senopati nomor 122 Semarang. Pendidikan terakhir adalah S1, nomor teleponnya yang tercantum di situ. Nah, perlu kalian ketahui, untuk penulisan identitas ini kalian harus tuliskan berawalan dengan huruf kecil semua. Kenapa demikian? Karena identitas diri itu masih satu paragraf dengan paragraf awal, maka harus ditulis dengan huruf kecil. Nah, selanjutnya sistematika yang selanjutnya adalah ini paragraf terakhir dari surat lamaran pekerjaan. Kalian harus tuliskan dengan jelas harapan atau keinginan yang kalian inginkan. Nah, di sini saya contohkan, besar harapan saya untuk bisa bergabung di perusahaan yang Bapak pimpin. Nah, setidaknya setelah kalian sampaikan harapan dan keinginan kalian, kalian ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh pimpinan itu untuk membaca surat lamaran kalian. Maka kalian harus tuliskan di situ, atas perhatian yang Bapak atau Ibu berikan, saya sampaikan terima kasih. Itu yang harus kalian tuliskan ya, jangan sampai lupa. Dan yang selanjutnya yaitu salam penutup. Nah, di sini salam penutup ditulis dengan salam hormat saya. Di situ kalian harus cermati bahwa penulisan salam penutup ini harus sejajar dengan kota dan tanggal surat.
tempat dan tanggal surat yang tadi nomor 3 kalian sudah perhatikan. Harus sejajar, yaitu berada di kiri, di kanan bawah, sejajar dengan tempat dan tanggal surat. Selanjutnya yaitu tanda tangan, dan yang terakhir nama terang, nama penulis surat tersebut. Itu sistematika surat lamaran pekerjaan yang harus kalian perhatikan. Dan selanjutnya adalah kita perlu tahu apa-apa saja sih yang penting dalam surat lamaran pekerjaan itu. Nah, kita harus membuat surat lamaran pekerjaan dengan sopan dan komunikatif. Buktinya apa? Surat lamaran pekerjaan harus sopan dan komunikatif. Nah, buktinya adanya sapaan yang tertuliskan di dalam surat lamaran pekerjaan kalian, yaitu Bapak, Ibu, yang kalian tuliskan dalam surat lamaran pekerjaan, Bapak dan Ibu yang ada di situ. Itu menunjukkan sapaan dan komunikatif. Kata-kata yang harus kalian pilih dalam surat lamaran pekerjaan adalah kata-kata yang komunikatif. Yang kedua yang harus kalian tuliskan adalah lugas. Informasi yang kalian tuliskan harus informasi yang lugas. Jangan bertele-tele, jangan bercerita tentang keluarga kalian, jangan bercerita tentang kehidupan kalian, tapi fokus pada keinginan kalian untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu rapi. Nah, ingat, penulisan kalian merupakan cermin dari diri kalian. Tulisan kalian merupakan cermin individu dari kepribadian kalian. Maka usahakan tulisan kalian harus rapi untuk membuat surat lamaran pekerjaan ini, karena pihak perusahaan pasti akan menyewa atau menunjuk konseling untuk mengecek kerapian tulisan kalian, untuk memperhatikan, untuk mengetahui psikologi dari orang yang melamar surat lamaran pekerjaan itu. Nah, dari tulisan itu bisa dilihat psikologinya bagaimana, karakter kalian bagaimana. Maka kalian harus tuliskan dengan rapi ya. Yang terakhir yaitu lengkap dan jujur. Informasi yang kalian berikan pada perusahaan harus lengkap. Lengkap itu mengacu pada berkas-berkas yang kalian miliki. Kalau kalian misalkan bisa punya pengalaman magang atau piagam magang itu harus kalian lengkapkan di situ, harus kalian cantumkan juga di situ, harus kalian sertakan di situ. Kalau kalian punya hasil kursus misalkan, kalau kalian punya pengalaman bekerja misalkan, kalian harus juga lengkapi di surat lamaran pekerjaan itu. Dan ingat, informasi yang kalian berikan harus jujur sesuai dengan kondisi kalian, karena kalau kalian tidak menyampaikan dengan jujur, maka sama halnya kalian akan bunuh diri. Meskipun kalian nanti diterima, otomatis nanti karena ketidakjujuran kalian itu bisa saja kebahagiaan kalian itu hanya semu. Selanjutnya, nah demikian kita berakhir, kita sudah sampai pada sesi yang terakhir, maka saya cukupkan di sini perjumpaan kita untuk pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau kesalahan penyampaian dalam informasi ini. Saya mohon untuk bisa dimaafkan. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat mencoba, dan semoga sukses selalu untuk dunia dan akhirat kalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.